Presiden Jokowi menyinggung soal datang ramai-ramai dan ditinggal pergi ramai-ramai saat menghadiri Kongres ketiga Partai Nasdem di Jakarta Convention Center pada hari Ahad 25 Agustus 2024 malam. Kalimat itu tersirat disampaikan di depan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Biasanya datang ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai, kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi ditinggal partai menjelang lengser dari jabatannya. Banyak sekali yang geram dan mendendam serta tidak akan mendiamkan kezoliman sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Dan apakah demokrasi serta pragmatisme bagian dua sisi mata uang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakai kita juga ketahui bersama Jokowi curhat menunjukkan kegelisahannya serta rasa cemas atas kekuasaan yang dipegangnya. Biasanya Jokowi selalu memamerkan prestasi dan kecintaan rakyat pada dirinya. Namun kali ini berbeda. Apakah Jokowi mulai ditinggalkan banyak pihak jelang lengser, ketakutan serta rasa cemas mulai menyelimutinya, Pak Kiai? Em, Sebetulnya perasaan yang semacam itu ya, perasaan em, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, itu muncul karena selama ini ada pemahaman yang keliru terhadap em, kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu sangat dipengaruhi oleh paradigma politik yang dianut. Nah, karena paradigma politik yang dianut itu kan em, politik yang dalam arti menghalalkan segala cara ya. Bagaimana cara meraihnya, bagaimana cara merawatnya, merawat kekuasaan itu, dan bagaimana mempertahankannya. Nah, ini paradigma politik yang dianut. Nah, itu menyebabkan em, apa namanya, bagaimana cara meraihnya, bagaimana merawatnya, dan bagaimana mempertahankannya itu akhirnya memunculkan atau menghalalkan segala cara untuk meraihnya, merawatnya, mempertahankannya. Sehingga di masa-masa akhir ini seolah-olah kekuasaan yang selama ini telah ada di tangannya itu menimbulkan banyak sekali ketidaksukaan dan kebencian dari orang-orang yang selama ini terdolimi, maka wajar sesuatu yang selama ini telah dimilikinya itu ternyata akan berakhir dan di penghujung masa jabatannya itu ternyata banyak yang menampakkan ketidaksukaannya secara terbuka, maka kemudian em, sebetulnya ini dia merasa kehilangan apa yang selama ini telah dimilikinya selama 10 tahun terakhir ini. Em, ada ada indikasi ia tidak rela untuk melepaskannya. Nah, ketidakrelaan untuk melepaskannya ini karena selama ini memang memahami kekuasaan itu dengan paradigma yang sama. Kalau paradigmanya itu adalah paradigma Islam, bahwasanya kekuasaan politik itu tiada lain dan tiada bukan adalah amanah untuk meriayah, ya, sebagaimana paradigma politik Islam itu kan Asia satu riayatu suunil ummah
dakhilian wa kharijian bi ahkamil Islam. Nah, berarti ini melahirkan satu kesadaran bahwasanya kekuasaan itu amanah. Nah, kalau amanah itu sudah berakhir ya harus ridho, harus rela. Tapi karena memang berangkat dari paradigma politik yang salah, akhirnya ia nggak rela. Karena ia sebetulnya ingin menggenggam kekuasaan itu dan kenyataan itu bertolak belakang dengan keinginannya, akhirnya dia merasa ditinggalkan, merasa dia tidak lagi diperlukan. Nah, ini sayang sekali ini ya. Ibarat orang meninggal itu kok tidak bisa husnul khotimah gitu. Dan kemudian pakai, apakah artinya banyak pihak yang berkuasa, baik itu parpol, para anggota DPR, dan semua aktor politik maupun lokal dan nasional makin kesini makin bersikap pragmatis pakai? Ya, indikasi ke arah pragmatisme itu sesuatu yang tidak terelakkan karena memang paradigma politik yang dipakai itu kan paradigma sekuler, bahkan cenderung Machiavellis, ya, artinya menghalalkan segala cara. Sesuatu yang apa namanya tujuan itu menjadi orientasi, maka bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai, itu langkah apapun mereka tempuh agar praktis, efektif, efisien. Nah, itu muncul daripada apa namanya paradigma politik yang dianut dalam sistem demokrasi. Makanya ada adagium di kalangan mereka itu apa namanya tidak ada kawan abadi, tetapi kepentingan yang abadi. Jadi ketika seorang kawan itu tidak lagi kompatibel dengan kepentingannya, ya udah ganti. Nah, ini dari sisi praktek yang ada di era demokrasi ini dianggap sebagai sebuah fakta yang harus diterima. Padahal itu akhirnya menimbulkan apa yang sekarang ini seperti dirasakan Pak Jokowi itu, merasa ditinggalkan, dikit-dikit berpindah ke lain hati, dan seterusnya. Itu pragmatisme yang secara apa namanya secara nyata bisa diindra dan itu dirasakan oleh banyak pihak. Nah, ini kemudian apa namanya ternyata menimbulkan persoalan, ya. Rakyat bisa melihat hal itu secara telanjang dan melihat satu pihak mengkhianati pihak lainnya, kemudian pada giliran waktu berikutnya yang dulu mengkhianati kemudian dikhianati. Nah, pragmatisme semacam ini tentu apa namanya um, apa namanya akan merugikan rakyat itu sendiri. Karena dari jiwa yang pragmatis ini, kemudian para politisi itu dipertanyakan, mereka itu sebetulnya mengabdi kepada siapa? Nah, ini ternyata mereka mengabdi kepada siapapun yang bisa mengarahkan mereka itu dengan satu kepentingan yang jauh lebih besar, dengan sumber daya yang jauh lebih besar yang selama ini kita kenal dengan oligarki itu. Maka kemudian dari situlah dari um, dari Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun daerah itu lahir berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menguntungkan kepada pihak-pihak tertentu yang memang mempunyai kepentingan jauh lebih besar dan sumber daya yang lebih besar. Bahkan mereka ada yang mengatakan sumber daya mereka miliki itu unlimited. Nah, ya, ini pasti akan merugikan rakyat, jiwa pragmatisme yang semacam. Demikian, Mas. Ya. Saat ini ada kaidah al-maslahiyah al-mursalah sering dieksploitasi demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Menurut Pak Kiai, bagaimana standar politik Islam, Pak Kiai?
Em, ya, ini memang sebagian ulama itu ada yang berpegang kepada satu kaidah fikih yang populer yaitu al-masalih al-mursalah ya, di mana ragam kemanfaatan itu dijadikan sebagai patokan untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu aktivitas. Nah, sebetulnya kaidah fikih al-masalih al-mursalah ini banyak dikritik juga oleh ulama-ulama yang lainnya, ya. Banyak dikritik. Artinya ini bukan 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 satu kaidah yang diterima oleh seluruh ulama dengan suara bulat, ya. Banyak Pak ulama yang menerima ini dengan berbagai batasan-batasan yang cukup ketat. Nah, padahal seharusnya um, dalam urusan politik ataupun dalam urusan kehidupan secara umum, patokan yang harus dipegang oleh setiap muslim, wabil khusus adalah para politisi dan para penguasa, itu adalah berpegang teguh pada hukum syara itu sendiri, ya. Karena setiap kita itu terikat kepada hukum syara. Tidak ada satu perbuatan pun dari persoalan kehidupan kita ini yang bisa terlepas dari ajaran Islam. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Juga Allah telah berfirman dalam ayat yang lain itu, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Jadi kalau Islam itu sudah menggariskan hukum suatu persoalan itu begini misalkan, tapi kemudian kita memilih begitu dalam menyelesaikan urusan itu, maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi siapapun kita, apakah itu warga biasa, rakyat jelata, ataukah dia itu para politisi, apalagi para penguasa, dia harus menyelesaikan setiap urusan, mengelola setiap urusan rakyat, urusan kaum muslimin itu adalah dengan hukum Islam. Apalagi Allah menegaskan ya di dalam firman-Nya yang lain, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Hendaknya engkau hai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada. Jadi sebetulnya tabiat seorang muslim, apalagi politisi muslim, apalagi penguasa muslim, itu adalah terikat pada hukum syara di dalam menyelenggarakan urusan-urusan keumatan. Demikian, Mas. Dan terakhir Pak Kiai, apakah bisa umat Islam meninggalkan pragmatisme yang mengakar dalam kehidupan politik saat ini? Um, Kalau pertanyaannya bisakah, maka bisa, apalagi kalau didekati dengan pendekatan akidah, ya, dengan pendekatan keimanan, ya. Maka seharusnya pertanyaannya itu bukan bisakah gitu ya. Kalau bisakah itu kan terkait dengan realitas perpolitikan. Tetapi kalau menggunakan pendekatan akidah, pendekatan keimanan, ya harus, ya harus. Kita tidak boleh menggunakan metode-metode yang pragmatis, karena pragmatisme itu justru akan menjauhkan kita dari ajaran Islam, ya, walaupun dengan dalih mengejar manfaat. Justru syarak, ada kaidah syarak yang menekankan haitsuma yakunus syar'u takunul maslah. Selama hukum syariah itu ditaati,
maka itulah yang akan melahirkan masalah, akan melahirkan kebalikan. Bukan sebaliknya, di mana ada maslahah, maka berarti boleh kita kejar. Nah ini, kalau ini yang dijadikan patokan, maka setiap kita mengira atau memandang ada maslahat, maka kemudian kita melakukannya. Nah ini yang rawan akan menjauhkan kita dari halal dan haram. Nah ini, maka dalam apa namanya dalam tataran praktis, ya dalam tataran praktis, mestinya setiap politisi dan setiap penguasa itu senantiasa terikat kepada hukum syara sehingga dia terhindarkan dari jiwa pragmatis yang justru akan menjauhkan mereka dan menjauhkan umat ini dari hukum syara. Jadi jawabannya mestinya bisa gitu ya. Nah, secara apa namanya tinggal secara fakta realitas politiknya itu seperti apa? Ini membutuhkan terus-menerus aktivitas dakwah, aktivitas memahamkan kepada umat yang diistilahkan dengan ifhamul umat, memahamkan umat ini bahwa jiwa pragmatis itu justru akan membahayakan umat Islam itu sendiri. Lama-lama Islam hanya sekedar nama karena dalam tataran praktis syariat Islam tidak lagi dipegang teguh, justru yang penting adalah mengejar maslahah. Wah, ini bahaya sekali. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Mudah-mudahan Pak Kiai juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga Mas Anggi dan seluruh tim. Amin. Semoga senang sehat. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung terus dengan support channel ini, like, subscribe, dan share. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.